Ya, terima kasih pemirsa Satelit TV Inyong Empol masih bersama kami di program acara Sentral Pengobatan Paliatif Modern bersama Tengku Rizal. Nah, kami juga masih membuka pertanyaan buat Anda, bisa langsung telepon interaktif di nomor 0281 777 1242. Dan kami informasikan juga untuk alamat praktek di Kota Purwokerto, maksud saya di Purwokerto, di Jalan Veteran Gang Menteng atau 50 meter selatan pertigaan lampu merah Kali Bogor, atau di samping kantor BKK Purwokerto Barat. Nah, untuk alamat praktek juga ada di Cilacap, yaitu di Jalan Sumbawa nomor 78, di samping Terminal Bus Cilacap atau di depan Capil Cilacap. Untuk praktek setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pak Rizal, masih semangat Pak, semakin malam, semakin malam semakin hangat ya Pak perbincangannya ya Pak ya. Oke, kita masih bersama tema mengobati diabetes dan lambung dengan herbal. Nah, Pak Rizal nih, saya mau tanya lagi seputar diabetes ya Pak ya. Kalau diabetes yang basah nih Pak, atau yang luka, itu biasanya gimana sih Pak? Iya, sebenarnya secara klinis dikatakan bahwa seseorang yang menderita diabetes basah, maka gulanya lebih tinggi daripada seseorang yang menderita diabetes kering. Ya. Tetapi kita lihat juga di masyarakat banyak sekali kasus seseorang kadang gulanya sampai 450, 500 atau bahkan lebih. Tetapi ketika dia luka, biasa saja cepat sembuh. Ada orang yang terkadang gulanya hanya 250, 300 atau 350. Normalnya berapa, Pak? Kalau untuk normal, kalau kita puasa, maka di bawah 100. Di bawah 100? Iya, kalau setelah makan, lebih bagus memang di bawah 140, itu normalnya ya. Nah, kalau dikatakan tinggi itu 200 ke atas, ya itu dikatakan dua kali tinggi. lipat ya? Iya, 2 kali lipat. Nah, banyak kasus bahwa ada orang gulanya kadang hanya 250, 300, tetapi sampai kakinya membusuk. Bahkan sangat banyak yang harus melakukan amputasi ya. Sebenarnya untuk itu tidak selamanya kita harus berpatokan seperti itu. Karena faktor keturunan ini cenderung berpengaruh. Kalau kita masuk secara klinis, kenapa orang misalnya dia luka tidak sembuh-sembuh misalnya? Karena kita tahu tadi bahwa gula ini kan kristal, sifatnya tajam. Dan dia akan memutus serabut-serabut saraf kita. Nah, ketika serabut saraf terputus, maka secara otomatis darah itu tidak lagi bisa mengalirkan lancar. Iya, dengan baik dan benar, sehingga faktor-faktor insulin atau kekebalan tubuh yang di dalam tubuh kita itu tidak tersalurkan dengan baik. Ini sehingga terjadilah pembusukan di situ. Tetapi saya bisa katakan bahwa faktor keturunan dalam hal ini cenderung sangat berpengaruh ketimbang hal lain. Misalnya kita katakan karena gulanya tinggi, karena banyak kasus penderita gula tinggi kalau luka juga cepat sembuh. Jadi tidak jadi satu ukuran hal itu. Biasanya menyerang yang membusukkan itu di organ bagian mana Pak? Yang paling sering Pak? Biasa kaki ya, kaki yang paling sering faktor luka ya, atau mudah luka, kemudian faktor juga kotoran di situ ya, sehingga bakterinya juga cenderung lebih banyak di situ. Tapi bisa menular nggak Pak? Menular ke orang lain misalnya. Iya maksudnya? Tidak, dia bukan penyakit menular. Gatel kan, aku pikir kan. Ya, gula bukan penyakit menular ya. Faktor gula ini, faktor genetik adalah yang paling utama. Kemudian faktor pola hidup kita yang tidak sehat merupakan faktor berikutnya. Jadi itu. Kalau tidak menular ke orang lain ya, tapi menular ke organ tubuh lain, misal dari kaki ke tangan, bisa nggak Pak kemungkinan Pak? Tetap bisa. Tetap bisa? Tetap bisa. Misalnya banyak kasus misalnya penderita gula itu kakinya membusuk, atau juga jemarinya juga ada yang sampai membusuk. Itu tergantung posisi lukanya di mana. Karena jenis basah seperti ini biasanya lukanya itu susah sembuh. Akhirnya kan karena tidak sembuh-sembuhlah yang akhirnya mengakibatkan infeksi yang parah. Bahkan sangat banyak kasus yang misalnya yang harus diamputasi seperti itu. Kalau kategori parah nih Pak, lebih parah yang kering atau yang basah Pak menurut Bapak? Tergantung.
Begini, cenderung bahwa penderita gula yang kering ini keluhannya lebih banyak. Dia biasanya nyeri yang terus-menerus, terutama nyeri ya. Efek nyeri ini kan sangat-sangat luar biasa bagi penderita ya. Kemudian terjadinya peningkatan asam urat ya. Faktor gula merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya peningkatan daripada asam urat. Kemudian faktor lainnya juga banyak. Sementara faktor luka ini cenderung hanya di luka dan biasanya dia tidak terlalu banyak seperti halnya kering sih. Cuma kalau kering itu fisiknya mungkin tak terlihat ya Pak ya. Kalau basah kan iya. Cuman masalahnya fisiknya. itu kan kalau luka yang ditimbulkan oleh gula ini bukan hanya terjadi rasa sakit yang luar biasa di luka itu sendiri, tetapi juga baunya yang sangat mengganggu ya. Karena busuk kan ya. Iya, bau busuk yang luar biasa. Makanya banyak sekali yang datang ke kami yang kalau memang lukanya sudah parah itu biasanya kami langsung datang ke tempatnya. Karena cenderung orang yang lain tidak kuat untuk menahan baunya. Dan berarti Bapak bisa langsung ke tempatnya ya Pak iya, ya? Kalau yang hanya sudah parah-parah sekali. Ya, jadi itu. Nah Pak, dikategorikan ke basah dan kering, ke basah dan kering ya Pak. Ada kemungkinan nggak sih Pak satu orang itu penderita dua sekaligus Pak? Basah dan kering sekaligus Pak? Bisa saja. Bisa saja. Karena penyakit gula ini sangat sulit sekali ditebak bahwa seseorang ini apakah dia basah atau kering. Kita membedakannya kalau sudah luka saja. Sebenarnya secara klinis dia tidak dikenal istilah itu. A atau B, atau tipe 1 atau tipe 2. Itulah yang dikenal dalam penyakit gula. Sementara seperti yang saya katakan tadi, tentu masing-masing memiliki keluhan yang beda-beda, tetapi pada dasarnya tentu kita berharap tidak ada salah satu dari keduanya yang kita rasakan. Semuanya juga pengen sehat ya Pak. Iya. Nah Pak, itu kan yang sudah terlanjur terkena ya Pak, ciri-cirinya Pak. Kalau untuk menghindari Pak, itu apa aja sih Pak yang harus dihindari atau yang harus dikurangi Pak? Iya, makanan-makanan yang berlemak ya, kemudian juga yang mengandung gula yang terlalu tinggi, kemudian juga kurangi makanan-makanan instan, kemudian kita perbanyak olahraga sebagai salah satu pengendali ya. Kemudian kalau makan yang teratur lah ya, makanya tadi saya lebih senang menyebutnya makan sehat, bukan sehat, tidak boleh makan, jadi itu. Oke, kita sudah terhubung oleh pemirsa Satelit TV untuk telepon interaktif. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Selamat malam. Malam Pak. Pak Heri di Banjarnegara. Oh iya, Pak Heri. Silakan Bapak, mungkin ada konsultasi atau pertanyaan seputar tema kami, bisa langsung ditanyakan sekarang. Terima kasih. Saya mau bertanya, penyakit diabetes dengan obat herbal ini hanya menurunkan atau menyembuhkan, Pak? Itu saja. Baik, Oke. itu saja. Ada lagi Pak? Iya, itu saja. Baik, Oke, nanti ditunggu terima kasih ya. Bapak ya atas pertanyaannya. Nanti ditunggu akan dijawab langsung oleh Bapak Rizal. Terima kasih. Oke, Bapak bisa langsung dijawab Pak. Tadi kayaknya udah ada ya pertanyaannya ya, tapi mungkin ini baru gabung ya Pak ya. Iya, baik. Dua-duanya. Dua-duanya. Tetapi juga harus dimengerti dengan benar bahwa seperti yang kita katakan tadi, bahwa dalam mengobatin penyakit gula itu tidak dikenal istilah menyembuhkan. Iya, tetapi dikenal istilah menstabilkan. Ya. Fungsi obat herbal yang kita berikan tentu yang pertama harus dia bisa menurunkan tekanan gula itu sendiri ya. Kemudian baru memperbaiki sel atau jaringan yang menjadi pemicu penyebab daripada gula kita itu tinggi.
Kalau kita bisa mengobatin faktor pemicu atau penyebab daripada gula itu sendiri, maka secara otomatis gula kita juga akan stabil. Semua orang punya gula, tidak mungkin orang tidak punya gula. Tapi kelebihan atau stabil ya, kurang atau lebih itu yang menjadi masalah. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama. Terima kasih juga untuk pemirsa yang masih setia bersama kami. Tapi jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut.